Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara Amelia dengan NIM 23320111022. Sini saya akan menjelaskan tentang penyelundupan hukum Fraus Legis dalam praktek penguasaan tanah oleh WNA di Bali. Junayadi menegaskan bahwa fokus pembahasan pada salah satu konsep penting dalam hukum perdata internasional ini yaitu penyelundupan hukum atau Fraus Legis yang dianalisis melalui kasus aktual dan viral pada tahun 2026. Nama saya akan menjelaskan tentang apa itu penyelundupan hukum. Sebagai definisinya, yaitu penyelundupan hukum adalah atau Fraus Legis didefinisikan sebagai upaya seseorang menciptakan titik tahu tertentu secara sengaja atau suatu hubungan hukum tunduk pada kaidah hukum yang lebih menguntungkan dirinya dengan tujuan menghindari berlakunya ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Tindakan ini secara formal atau prosedural tampak sah, namun substansinya melanggar maksud dan semangat atau ratio legis dari ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku. Ada ciri-ciri penyelundupan hukum itu ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan secara hukum yang formal sah. Yang kedua, tujuannya sebenarnya bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu yang ketiga yaitu seringnya melibatkan unsur asing atau titik taut sekunder. Dan yang terakhir yaitu berakibat batal demi hukum atau null and void. Oke, lanjut pada slide selanjutnya itu tentang studi kasus pada viral tahun 2026, modus nomine dan kawin sebentar atau cerai. Slide ini memperkenalkan bahwasannya studi kasus utama dalam presentasi ini, yaitu fenomena yang terjadi di Bali pada April hingga Mei 2026. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara terbuka mengungkapkan maraknya praktik warga negara asing atau WNA menguasai lahan strategis di Bali melalui 2 modus, yaitu perjanjian pinjam nama atau nomane agreement dan pernikahan singkat dengan warga lokal yang sengaja diakhiri perceraian setelah aset berpindah tangan. Kasus ini banyak diberitakan media nasional seperti Kompas.com dan menjadi viral karena dianggap mengancam kedaulatan kepemilikan tanah masyarakat lokal di Bali. Pemerintah Provinsi Bali kemudian mendorong penyusunan regulasi baru untuk menutupkan celah hukum tersebut. 2 modus penyelundupan hukum. Modus pertama itu perjanjian nomine. Yang tadi dijelaskan, perjanjian nomine itu ada WNA mendanai pembelian tanah tetapi sertifikat hak atas milik tanahnya dibuat atas nama WNI, si pinjam nama atau disebut si pinjam nama. Lalu yang kedua itu bertujuan mengakali pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5/1960 UU PA yang melarang WNA memiliki hak milik atas tanah. Lalu yang ketiga, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian nomine batal demi hukum karena mengandung sebab yang terlarang pada pasal 1337 KUHP Perdata. Dan yang keempat, praktek ini marak sekali terjadi di kawasan pesisir dan perbukitan strategis di Bali. Lalu ada modus yang kedua, perkawinan singkat. Perkawinan singkat ini seperti tadi WNA menikahi warga lokal Bali untuk mempermudah pengalihan atau penguasaan aset tanah, hak atas milik tanah. Lalu yang keduanya itu pola berulang. Pernikahan berlangsung secara singkat lalu diakhiri perceraian setelah tujuan penguasaan aset tercapai. Lalu yang ketiga, Gubernur Koster menyatakan bahwa penduduk lokal dimanfaatkan untuk mempermudah pengalihan kepemilikan WNA, kepentingan WNA tersebut. Dan yang terakhir, tanpa adanya perjanjian pisah harta, status kepemilikan tanah menjadi rawan disengketakan. Begitulah tentang modus-modus yang sering terjadi pada wilayah Bali oleh warga negara asing. Lalu dari kasus tersebut ada analisis dalam perspektif HPI. Slide ini menganalisis kasus tersebut menggunakan kerangka konseptual hukum perdata internasional, mencakup 4 unsur penting. Yang pertama yaitu titik taut primer, kewarganegaraan asing atau WNA sebagai subjek hukum yang membawai unsur asing dalam hubungan hukum kepemilikan tanah. Lalu yang kedua yaitu titik taut sekunder, lokasi objek tanah atau lex raicitae berada di Indonesia sehingga hukum yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia, yaitu UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria, dan KUHP Perdata. Lalu yang ketiga yaitu Fraus Legis. Fraus Legis ini adalah WNA, jadi WNA secara sengaja itu menciptakan konstruksi hukum atau nomine maupun perkawinan tadi untuk menghindari larangan kepemilikan demi memperoleh hak yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Dan yang terakhir yaitu ketertiban umum, public policy.
Konstruksi hukum tersebut menyatakan atau dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum nasional sehingga tidak dapat diberlakukannya dan batal demi hukum. Lalu dari tadi langsung lanjut, yaitu ada dasar hukum yang sangat relevan dari kasus-kasus tersebut. Slide ini juga merangkum landasan hukum yang menjadikan rujukan dalam menganalisis kasus penyelundupan hukum tadi. Pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu pasal 1320 dan 1337 KUHP Perdata mengatur syarat sah suatu perjanjian di mana perjanjian ini dengan sebab yang terlarang dinyatakan batal demi hukum. Pasal 9 Jo pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria melarang konstruksi hukum apapun yang pada hakikatnya mengalihkan substansi pihak milik tanah kepada warga negara asing. Dan yang terakhir yaitu prinsip vested right dan ketertiban umum. Hak yang diperoleh melalui penyelundupan hukum tidak mendapatkan pengakuan maupun perlindungan hukum di Indonesia. Ada akibat hukum dan dampak sosialnya. Akibat hukum, yang pertama kita menjelaskan dulu akibat hukumnya. Akibat hukum dari kasus tersebut dan perjanjian-perjanjian dari hukum landasan tersebut, yaitu yang adanya perjanjian nominal dinyatakan batal demi hukum atau null and void sejak awal. Lalu ada WNA beresiko kehilangan seluruh dana investasi tanpa mendapatkan perlindungan hukum sama sekali karena tadi ada modus-modusnya. Lalu selanjutnya ada berpotensi memunculkan sengketa waris atau perdata, misalnya ketika pihak nomina meninggal dunia atau melakukan wan prestasi. Dan yang terakhir yaitu WNA warga negara asing pelaku praktik ini berpotensi dikenai sanksi administrasi maupun pidana keimigrasian. Dari akibat hukum, kita lanjut kepada dampak sosial ekonominya. Dampak sosial ekonomi masyarakat lokal kehilangan kendali atas tanah leluhur di kawasan-kawasan strategisnya tadi biasanya di pinggir-pinggir pantai. Lalu ada pola kawin sebentar cerai, merusak struktur sosial dan nilai-nilai perkawinan di masyarakat Bali itu sendiri. Dan terjadi alihnya fungsi lahan pertanian, sawah menjadi pilah komersial untuk mendapatkan uang lebih. Selanjutnya ada fenomena ini mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan regulasi dan sanksi baru baik bagi pelaku maupun aparatur sipil negara ASN yang terlibat sampai saat ini. Oke, dari penjelasan yang tadi saya berikan dari kasus, akibat hukumnya, ada landasan hukumnya, lalu ada dampak sosialnya bagi masyarakat, ada analisis dan perspektif hukum perdata internasional ini, saya akan melanjutkan kepada kesimpulannya. Kasus nomina dan perkawinan singkat di Bali merupakan bentuk nyata dari flaus legis atau penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional karena memanfaatkan konstruksi hukum yang nominalnya sah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Penerapan asas ketertiban umum atau public policy menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menolak pemberlakuan hubungan hukum hasil penyelundupan hukum, meskipun hak tersebut diklaim sah berdasarkan perjanjian para pihaknya. Tapi itu sangat disebutnya penyelundupan hukum tadi karena ada modus-modus yang diinginkan atau adanya niat dan diperlukannya penegakan hukum yang konsisten serta regulasi yang tegas termasuk sanksi bagi WNA dan ASN yang terlibat agar celah hukum kepemilikan tanah tidak terus disalahgunakan di masa mendatang untuk cucu-cucu kita nanti. Baik, mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.